Yuk, assalamualaikum nih buat abang-abangku semua yang udah tergabung di Aresakom ya. Di sini gua mau ngejelasin cara setting handphone, cara menggunakan moodnya, cara men-setting moodnya. Dan di sini yang pertama-pertama nih bang ya. Yang pertama, abang lakukan sebelum download moodnya itu abang buka bagian Flash Store. Buka Flash Store, terus abang buka yang pojok kanan atas ini. Nah, di sini ada tulisannya Play Protect nih, Bang ya. Abang buka Play Protect-nya. Nah, kalau bisa Play Protect itu keadaan mati, Bang ya. Caranya gimana? Abang tekan bagian sini. Nah, di sini. Ini abang klik seperti ini, Bang ya, tampilannya, Bang ya. Tapi pilih salah satu aja, Bang, yang ini. Nanti dia akan secara otomatis dia akan mati seperti ini, Bang. Kenapa kok harus dimatikan? Karena menggunakan aplikasi Mood itu kan bukan download dari Play Store, tapi dari luar Play Store gitu, Bang. Jadi biar si Play Store itu nggak membaca aplikasi yang kita install dari luar Play Store gitu bang. Itu yang pertama bang ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu abang masuk ke pengaturan telepon atau setting handphone. Nah di sini ya. Tapi di sini tampilannya pasti akan beda ya. Semua handphone itu kan beda-beda. Kalau kita pakainya Xiaomi, nah Vivo, Oppo, Samsung ataupun lain itu kan pasti beda. Nah yang terpenting abang cari namanya aplikasi nih atau manajemen aplikasi, abang buka terus kelola aplikasi atau aplikasi namanya ya, buka. Nah nanti kan tampilannya seperti ini bang, bentar ya loading. Nah nanti kan tampilannya seperti ini bang, nih aplikasi yang kita install semua yang ada di sini ya. Nah abang klik, ketik namanya map. Nah mapnya ini dihapus data ya, dihapus data. Jadi cukup pengarahan aja, hapus data. Atau kalau misalkan nggak ada tombol di bagian sini, di sini biasanya ada tampilan namanya penyimpanan. Nah, abang klik penyimpanan, lalu nanti di situ ada namanya hapus data. Setelah map, abang ketik yang namanya go. Nah, ini bang ya, Google. Google juga perlu dihapus data bang ya, dihapus data. Setelah Google, Flash Store juga dihapus data. Habis itu kerangka layanan Google juga dihapus data. Yang terakhir ini bang, layanan Google Play atau layanan Google Play Service. Ya namanya itu layanan Google Play atau layanan Google Play Service. Tapi sebelum abang melakukan hapus data ini, usahakan aplikasi yang di HP abang yang masih terinstall itu dikeluarkan, hapus data, lalu di-uninstall atau dicopot pemasangan. Nah setelah dicopot pemasangan barulah kita setting-setting handphonenya seperti tadi yang kita udah arahkan. Nah yang terakhir tuh bagian ini bang, bagian layanan Google Play. Masuk ke luar ruangan. Nah di sini ada namanya hapus semua data nih, abang dihapus aja nggak apa-apa. Misalkan ada pertanyaan begini, bang itu nanti file-file yang di HP kita bakalan hilang nggak bang kalau dihapus data? Bang itu kalau Play Protect dimatikan nanti download aplikasi lainnya aman nggak bang? Saya jawab bang ya, untuk penghapusan data di aplikasi itu nggak mempengaruhi menghapus file-file atau data-data abang yang di file manager, nggak. Itu nggak mempengaruhi di situ bang, jadi aman, nggak bakalan hilang. Dan Flash Store Play Protect-nya dimatikan itu juga nggak ngaruh buat penginstalan aplikasi dari Flash Store, nggak ngaruh gitu. Nah maka dari itu ikutin aja bang step by step arahan dari saya ya. Ini untuk cara setting handphone. Nah setelah layanan Google Play Protect dihapus data, lakukan HP abang di restart atau matikan ulang. Nah setelah dimatikan ulang ya, setelah dimatikan ulang, abang buka bagian mapnya. Kenapa kok dibuka bagian mapnya dulu? Karena apa bang? Karena tadi kita kan habis hapus data, jadi nanti nggak kesinkron bang gitu. Jadi usahakan titik birunya itu sesuai dengan titik yang lokasi kita saat ini gitu bang ya. Lalu abang pencet yang tombol ini nih yang ini nih. Biar apa? Biar ada navigasi motor. Nah begini, barulah abang download aplikasi moodnya yang sudah saya kirimkan gitu bang ya. Nah setelah selesai pendownloadan ya bang, setelah selesai pendownloadan nanti kan dibantu pengarahan tuh ya, dibantu pengarahan step by stepnya. Nanti di situ
abang dibuatkan nomor telepon dan password dan ID, namanya ID atau salin ID. Nah, nanti kita bahas lagi bang ya. Yang penting kita bahas dulu untuk setting-settingan HP dulu nih ya, gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk login bang ya. Kita mencoba untuk login ke aplikasi Endriver-nya ya. Nanti kalau misalkan saya udah login, nanti akan saya sambung lagi videonya, karena ini saya mau login dulu, jadi saya skip dulu videonya gitu bang ya. Nah, jadi tuh nanti tampilannya begini bang. Tampilannya nanti begini bang ya. Untuk versi 5.56 dan versi berikutnya nanti akan tampilan seperti ini bang. Karena apa? Karena kita itu ada dua panel atau dua server. Nah, untuk yang registrasi mulai tanggal berapa sih ini? Mulai tanggal 4 Desember ke atas atau mulai tanggal 5 Desember ke atas ya. Nanti abang menggunakan atau klik yang is now login nih, yang is now login. Tapi kalau yang menggunakan panel lama, cukup yang loginnya menggunakan nomor telepon dan password, itu nanti abang pilih yang ini bang. Ya, yang ini ya. Jadi kita bahas dulu yang new login ya, yang panel baru. Kita klik di sini. Nah, di sini nanti tampilannya begini bang. Nih ada salin ID atau salin Android atau device ya. Nah, abang klik ini. Nah, setelah abang klik, nanti kirimkan ke saya ya, kirimkan ke saya via Japri. Gitu. Dan lalu di sini ada tulisan nomor telepon dan password. Nomor teleponnya samakan dengan nomor WhatsApp abang ya. Dengan nomor WhatsApp abang, dan bikinlah password semudah mungkin. Nah, ketika abang sudah bikin, nanti abang kirimkan nomor teleponnya dan passwordnya dan salin ID ini tadi bang. Jadi ada 3, kirimkan ke saya. Biar apa? Biar saya input dulu data abang ke panel baru saya. Biar apa? Biar abang bisa login gitu bang ya. Kita skip lagi bang. Kita skip lagi nanti ke pembahasan lanjutnya bang ya, karena saya mau login lagi. Oke bang, di sini gue udah login di versi 5.56.0 bang ya. Kita udah login menggunakan panel yang baru ya. Kita udah menggunakan login dengan panel yang baru. Untuk tampilannya moodnya seperti ini bang. Oke. Untuk versi terbaru dia rel base bang ya, bukan manifest gitu. Dan untuk settingannya begini bang. Sebelum abang men-setting atau ngotak-atik aplikasi putnya, usahakan nih abang keluar dulu. Nanti abang di sini tekan aplikasi Endriver-nya, tekan info aplikasi. Nah, di sini untuk perizinannya abang checklist ya. Nah, checklist semua. Tapi kalau untuk HP kayak Oppo, Vivo, Samsung atau HP lainnya saya nggak tahu bang ya. Apakah itu ada atau enggak, saya juga nggak paham gitu. Nah, nanti di situ habis itu abang hapus saja, paksa berhenti. Lalu abang masuk lagi ke bagian aplikasi Endriver-nya. Dan usahakan bang ya, usahakan jangan dihemat baterai, tapi usahakan tanpa batasan. Biar apa? Biar moodnya itu bekerja dengan maksimal. Karena apa? Karena mood itu membutuhkan jaringan sangat kuat bang gitu. Untuk settingannya ya, untuk settingannya mau non kritikal mau neo kritikal itu nanti kita bahas secara barengan di sini bang ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada buton GPS ya di sini nih. Nah, di sini ada tampilan set bit neo kritikal, set bit non kritikal. Set bit neo kritikal itu untuk kota-kota seperti Jabodetabek, Sukabumi, Garut, Purwakarta, Cirebon, Malang, Siantar, Sulawesi, terus kota-kota lainnya lah bang, saya lupa ya. Kalau suruh ngapalin semua saya nggak hafal. Itu kalau untuk yang neo kritikal. Kalau untuk yang non kritikal itu seperti kota Medan, Manado, Surabaya, Bandung, terus Bali, mana lagi ya? Ya kota-kota lainnya lah nyusul, lupa saya. Gitu. Nah, untuk settingan yang neo kritikal kita buka dulu sini.
Di sini ada beberapa fitur ya Bang ya. Dari set bit jarak jemput, minimal harga dan maksimal harga atau tempo penjemputan dan screen refresh ataupun radar di sini nih ya. Nah, jarak jemput di sini kalau misalkan Abang bikin 1500 itu artinya 1500 itu 1,5 kilometer Bang. Atau misalkan Abang bikin 1000 itu berarti jaraknya itu 1 kilometer Bang. Atau misalkan Abang mau dibikinlah 2500 berarti itu jaraknya itu 2,5 kilo gitu. Dan untuk minimal harga setelah Abang mau setting berapa? Setelah Abang mau setting berapa ya? Kalau kita settingnya 11.000 aja. Karena untuk kota-kota Jabodetabek itu kan minimal harganya itu kan 11.000. Tapi kalau Sukabumi, Garut, Malang atau kota-kota lainnya itu kan 9.000 ya. Sesuaikan aja Bang, kota-kota kalian Bang harganya gitu. Ini 1100, 11.000. Di maksimal harganya kita bikinlah 13.000 gitu. Dan untuk atau tem penjemputan ya Bang ya, usahakan dibuat 3 menit, 4 menit, 5 menit, pokoknya di atas 3 menit. Kenapa kok harus 3 menit? Kita menghindari pendeteksian dari sistem Bang. Daripada akun kita nanti kena notif, yang ada nanti kita malah kerepotan. Jadi menurut saya lebih baik itu dibuatlah atau tem standarnya aja Bang. Standar originalnya itu di atas 3 menit gitu. Atau 4 menit atau 5 menit ya setelah Abang mau berapa. Kalau saya pakainya antara 3 dan 4 gitu. Jadi menyesuaikan lokasi aja Bang gitu aja Bang ya. Di sini kita bikin 3 menit. Nah, untuk screen refresh-nya itu kita setting lah untuk kota-kota kritikal. Kita setting di angka 1500 gitu. Lalu di sini ada tombol-tombol Bang ya. Ini ada tombol-tombolnya. Jadi kita aktifkan satu persatu. Ini ada set bit kurir, notifikasi. Kalau saran saya notifikasinya nggak perlu Bang. Cukup fitur atau bit, atau tem penjemputan, screen refresh, ataupun radar. Tapi kalau saran saya screen refresh atau radar itu ya serabang sih. Mau dinyalakan atau enggak serabang. Karena beda HP beda cerita ya. Beda HP beda cerita. Karena spek HP itu beda-beda gitu. Jadi coba kita aktifkan satu persatu. Aduh nge-lag HP gua. Kita masuk lagi ke Neo Critical. Atau tem penjemputan, tuh kan HP gue nge-lag Bang. Atau tem penjemputan itu kita klik ini. Untuk screen refresh-nya coba gua nyalakan aja ya. Nah, screen refresh itu ini Bang. Nih. Tuh. Dia melilit sendiri layar begini Bang. Dia. Jadi kita nggak perlu capek-capek repot buat melilitin ya, dia udah secara otomatis tuh, gitu. Itu buat yang kota kritikal ya Bang ya, settingan untuk kota kritikal. Kalau untuk kota non kritikal di sini Bang, nih Bang, nih ya kita klik di sini. Nah, di sini ada fiturnya, fitur atau bit, set bit jarak jemput, minimal harga, maksimal harga atau tem penjemputan dan screen refresh. Seperti tadi yang kita sudah jelaskan seperti kota non kritikal sama aja. Set bit jarak misalkan mau dibikin 1500 berarti itu 1,5 kilo. Kalau minimal harga setahu saya ya minimal harga itu buat kota Bandung, Medan, Manado, Surabaya itu atau kota-kota lain itu kan paling kecil harganya itu kan 9.000 ya. Tapi saran saya jangan dibuat 9.000 Bang. Tapi Abang buatlah 2.000. Atau pokoknya di bawah 9.000 Bang, di bawah 9.000 atau dibikin 8.000 gitu. Terus maksimal harganya setelah Abang mau dibuat berapa ya? Setelah Abang mau dibuat berapa? Mau dibuat 50.000, 100.000 setelah Abang. Atau minimal harganya misalkan mau dibuat 20.000 ya setelah Abang juga gitu. Jadi semua dibebaskan untuk Abang pilih sendiri, Abang setting sendiri gitu. Jadi kalau saya coba ini kan tutorial ya. Jadi harus maksimal nih. Jadi saya buatlah 8.000. Di sininya saya bikinlah 25.000. Dan untuk atau tem penjemputannya tadi udah saya jelaskan
kita memakai secara logika aja bang, karena aplikasi original itu atau time standarnya itu 3 menit. Karena apa? Karena kita menghindari terdeteksi dari sistem gitu loh. Kita menghindari sebelum kita kena atau terjadi gitu loh bang. Kita buat 4 menit bang ya. Kita nyalakan satu-satu. Aduh, ngomong saya udah mulai berantakan ini karena udah 16 menit ini ya. Kita masuk lagi di sini atau tempat jemputnya kita aktifkan. Screen refresh-nya kita nggak usah nyalakan lah, nggak usah, matikan aja. Habis itu kita save ya akun tampan, dan kita coba lempar titik ke Medan bang ya. Dulu ya, kita coba kita lempar titik ke kota Medan. Kita tester di kota Medan sekalian nih biar Abdol. Oke. Nah, kita udah titik Medan. Kita buka dulu di sini. Ngantuk, lapar, belum ngopi kok soalnya. Nah, di sini lokasi Anda telah diubah. Apakah Anda di Medan? Enggak, saya di Indonesia, Bang. Nah, tar dulu Bang. Kita jelaskan dulu di sini untuk settingan Neo Critical karena saya di kota Medan ya. Jadi untuk set bit untuk ini Neo kita matikan Bang. Jadi jangan dihidupkan dua-duanya, cukup salah satu aja, sesuaikan dengan kota Abang. Ya. Ingat, sesuaikan di kota Abang. Oke. Nah, ini udah saya matikan semua nih fiturnya buat yang kritikal ya. Tuh. Jadi saya fokus yang non kritikal. Yang ini Bang ya. Cobalah ini saya ganti jarak 1500. Terus ya. Gitu. Kita coba kita tester untuk kota Medan bosku. Ya. Ini saya menggunakan aplikasi atau akun-akun bapuk atau akun parah. Karena apa? Karena akun saya lihat cancelannya banyak banget tuh. Karena ini akun cuma buat akun tester aja, ngetes aplikasi mood gitu. Ya jadi ya delay berat. Sedangkan saya udah prio, tapi frekuensi saya buset sangat rendah Jadi hancur akun saya ya. Nah, kita langsung masuk lelangan nih Bang. Kita udah masuk ke lelangan. Antara dipilih atau enggaknya, atau antara masuk atau tidaknya, itu semua tergantung di tangan penumpang. Kalau tangan penumpang memilih kita, ya bakalan kita masuk ke dalam orderannya. Tapi kalau nggak dipilih ya berarti belum rezeki. Gitu Bang ya penjelasannya. Kalau belum paham ya kebangetan sih Bang. Kebangetan. Apalagi belum nonton sampai selesai tapi udah nanya aneh-aneh. Tuh masuk Bang. Tuh masuk Bang. Walaupun jarak jemputnya jauh ya, karena saya setting jarak jemputnya tadi tuh 15 km. Gitu. Yang penting tester udah bisa ya. Kita coba chatnya dalam perjalanan halo. Dah tuh bisa Bang ya. Udah bisa, nggak ada kendala. Oke, paham kan penjelasannya untuk kota non kritikal ataupun kota kritikal untuk setting HP, cara login, cara setting HP dan sebagainya udah saya jelaskan di dalam video ini. Jadi misalkan ada kekurangan di penjelasan saya ya coba Abang otak-atik sendiri, Abang setting-setting sendiri. Karena apa Bang? Karena beda HP itu beda cerita. Contoh, saya menggunakan RAM 6GB pakai Snapdragon. CPU-nya itu saya 2.4. Nah, kalau misalkan Abang menggunakan HP yang MediaTek RAM 3 atau misalkan Snapdragon tapi RAM 3. Nah, itu kan udah beda cerita, Bang. Beda spek. Jadi, ya itu, Bang. Semua versi atau semua mood itu beda HP, beda cerita. Gitu, Bang ya. Jelaskan, Bang? Oke, kalau gitu cukup sekian dan terima kasih.